Oke, kita akan mulai pertemuan ke-10 untuk kurang lebih setengah jam ke depan. Kali ini kita akan membahas tentang branding dan identitas visual dalam arsitektur. Oke, langsung aja. Branding dan identitas visual, ya. Itu yang pertama kita bisa bagi menjadi logo dan identitas visual. Untuk firma arsitektur atau perusahaan arsitektur khususnya. Dalam konteks arsitektur, desain logo, dan identitas visual itu mempunyai peran yang sangat penting atau krusial untuk mencerminkan nilai brand atau merek. Berikut ini prinsip utamanya yaitu simplicity atau kesederhanaan dan readability atau keterbacaan. Ya, khusus untuk perusahaan arsitektur memang logo harus dirancang sederhana dan mudah diingat. Ya. Penggunaan font atau tipografi yang jelas dan cocok atau relevan dengan karakter perusahaannya. Contohnya font yang tegas, yaitu menunjukkan kepercayaan diri, sementara font minimalis mencerminkan kemodernan. Ya, tergantung karakter perusahaannya seperti apa ya. Kalau perusahaannya itu bidangnya untuk bangunan-bangunannya modern, berarti ya fontnya usahakan yang minimalis. Yang berikutnya, elemen visual yang konsisten. Konsisten itu ajak ya, tidak berubah-ubah. Standarnya tidak bergeser, yaitu warna, simbol, dan signage atau ciri khasnya ya. Harus konsisten untuk memperkuat identitas. Lambangnya ya. Warna, simbol, dan lambangnya harus konsisten. Contohnya perusahaan arsitektur ya, yang memilih warna netral kayak abu-abu atau coklat untuk menggambarkan ya, psikologi warna profesionalisme atau koneksinya dengan material bangunan. Ya, material bangunan kan kebanyakan abu-abu kayak semen, pasir, dan sebagainya ya. Coklat tuh kayu. Ya, warna-warnanya seperti itu yang bisa digunakan untuk elemen visualnya. Kemudian teori yang dapat digunakan untuk membuat identitas visual yaitu teori Gestalt, yaitu kesatuan atau unity, dan balik lagi seperti tadi kesederhanaan atau simplicity. Jadi logo sekarang itu tidak perlu rumit-rumit, yang penting sederhana dan mudah diingat. Karakternya jelas juga. Teori Gestalt digunakan untuk menciptakan logo yang harmonis dan mudah dikenali. Seperti penggunaan bentuk geometris. Geometris itu bentuk-bentuk dua dimensi ya, kayak kotak, lingkaran, dan sebagainya, yang mempresentasikan struktur dari arsitektur. Kemudian pembeda atau keunikan, istilahnya diferensiasi. Merek identitas atau brand identity harus menawarkan keunikan untuk bersaing di pasar bebas atau pasar global. Misalnya perusahaan bisa mengintegrasikan, menyatukan antara elemen lokal atau local wisdom ya, kearifan lokal gitu ya, atau filosofi desain yang unik ke dalam logo dan identitas visualnya. Di minggu lalu kan ada local wisdomnya ya, kayak di negara ini, daerah itu cocoknya ke kayu, akhirnya buat bangunan yang kayu. Kalau sekarang kita buat logonya yang cocok dengan kearifan lokalnya, bisa aja mencerminkan negara tertentu juga. Kemudian penerapan merek atau branding, implementasi branding dalam desain portofolio. Ya, portofolio itu nanti yang dilihat oleh banyak orang seluruh dunia, yang track recordnya kemana aja ya. Itu portofolio apa aja yang sudah dikerjakan.
Portofolio itu nanti sebagai media paling utama untuk komunikasi visual dengan klien atau siapapun calon kliennya, harus selaras atau sama dengan tujuan brandingnya, tujuan pengenalan mereknya, untuk membentuk persepsi dari klien. Ada beberapa strategi. Yang pertama itu konsistensi visual identity. Ya, jadi identitas visualnya harus konsisten. Kita bisa menggunakan elemen seperti logo, warna, dan layout yang sama dengan identitas brand. Jadi contohnya tata letak yang terstruktur, tidak boleh ngawur nempatin antar elemen uh, di visual identity-nya ya, di portofolionya. Logonya taruh di mana, warnanya apa, ya, sebelah kiri apa, kanan apa, atas apa, bawah, tengah, itu konsisten ya di semua portofolio ya. Kalau biasa kita pasang logo di kanan atas ya, portofolionya di kanan atas semua juga. Warnanya umpama abu-abu cerah dengan aksen atau warna penegas coklat, semua portofolionya ya juga layoutnya dibuat seperti itu. Jangan tiba-tiba kuning, tiba-tiba biru, tiba-tiba merah, dan nanti dianggap tidak konsisten. Karena kita ingin memperkenalkan merek atau brand kita. Ya. Jadi kesan profesionalnya di perusahaan arsitektur ini semakin kental. Ya. Kekonsistenan itu membentuk kesan profesional. Selanjutnya, strategi yang bisa digunakan adalah integrasi filosofi dari brand atau merek. Ya. Brand itu merek, kalau branding itu memperkenalkan merek ya. Jadi setiap proyek dalam portofolio, track recordnya proyek apa aja yang pernah dilaksanakan, harus mencerminkan esensi brand. Ya, esensi itu tujuan utama, ya, intinya dari merek. Kalau buat bangunan gedung pencakar langit ya pencakar langit terus, ya kebanyakan itu. Ya, nggak tiba-tiba bangun bendungan, ya tiba-tiba bangun bandara. Kalau perumahan ya perumahan. Jadi nanti teman-teman kalau mau ada brand atau firma atau perusahaan arsitektur biasanya dipecah ya. Yang khusus jalan mana, yang khusus perumahan mana, yang khusus gedung atau perkantoran mana ya. Itu dipecah menjadi beberapa CV atau firma, jadi tetap fokus ya. Orang bisa milih kalau mau bangun jalan tol harus menghubungi firma yang mana, kalau mau bikin rumah harus yang mana, kalau bikin gedung perkantoran atau gedung bercakar langit ya, gedung bertingkat yang mana. Dan firma fokus pada desain berkelanjutan ya. Jadi inovasinya tetap ada ya, dan materialnya ramah lingkungan, jadi tidak bermasalah di kemudian hari untuk hasil proyeknya ya. Jadi pembuangan limbahnya dan sebagainya ya, pasti ada limbah rumah tangga ya, pembuangannya harus benar-benar dipikirkan ya, harus ramah lingkungan. Material-materialnya juga, apakah dia mencemari lingkungan atau enggak, material pembuat bangunannya dan sebagainya ya. Dan ada solusi yang selalu mengikuti zaman, inovatif ya. Tidak solusinya itu aja, kalau zamannya berubah ya solusinya juga berubah, ditawarkan terus solusinya.
Kemudian strategi persepsi atau sudut pandang ya, persepsi itu sudut pandang atau bayangan orang terhadap suatu brand. Brand portofolio ini bertujuan untuk membentuk kesan tertentu ya, kesan yang ditimbulkan di pandangan masyarakat atau kliennya, seperti kreativitas atau ketelitian. Jadi berdasarkan portofolio ini orang bisa lihat perusahaan arsitektur ini fokus ke kreatif ya, bentuk-bentuk yang jarang orang lihat dan menarik, atau detail banget, teliti, apapun dipikirkan ya. Dari sekarang sampai selanjutnya seperti apa, apapun itu ada detailnya di situ. Jadi menghindari masalah yang akan datang. Oke, lanjut. Hal ini dapat dicapai melalui narasi proyek, jadi penjelasan. Jadi waktu presentasi memang untuk menjelaskan portofolio ini butuh seseorang yang pintar membahasakan narasi ya, untuk menjelaskan identitas visual kita yang masuk dalam portofolionya juga, yang harus selaras atau sama, sejalan ya dengan visi tujuan mereknya kemana, disertai dengan gambar-gambar yang menarik, yang mendukung penjelasan kita ya. Tidak terlalu jauh ya, harus pas gambar-gambarnya juga. Kemudian strategi yang lain adalah aplikasi prinsip arsitektural ya. Portofolio dirancang seperti bangunan, ini kurang N ya, dengan hierarki atau urutan ya. Hierarki itu kayak urutan parent dan child gitu ya, ada ketuanya, ada anggotanya dan sebagainya, yang paling penting dan ada yang sekunder gitu sebagainya. Hierarki ya, ada apa ya, pangkat-pangkat. Gampangnya apa ya, istilah umumnya yang gampang ditemui, tahapan boleh, atau struktur, kayak struktur organisasi itu ya, ada ketua, hierarkinya, di bawahnya ada siapa, bawahnya ada siapa ya, kayak gitu ya. Dan ini portfolionya juga dirancang seperti itu, dari yang paling umum dulu sampai ke detail ya. Jangan tiba-tiba pas buka portfolio detail dulu terus lompat tengah-tengah umum, nanti detail lagi, yang baca bingung ya, alurnya nggak maju nggak mundur, bolak-balik, jadi orang informasinya nggak nyampe ya. Jadi kayak dari situ kelihatan kan, perusahaan arsitekturnya itu mampu menata ya, portofolio dengan bagus, berarti nanti pekerjaannya juga dari umum ke khusus juga bisa diterangkan ya. Tidak ada yang bermasalah karena urutannya jelas, sistematisnya jelas ya. Jadi tidak ada kekhawatiran di klien ya. Ketika ada masalah tinggal ditanyakan, semua data lengkap, mau urusan yang paling umum atau yang paling detail ya. Dari masalah hukum, masalah pembebasan lahan dan umpama gitu ya, sampai ke detail-detail masalah bangunan ini kenapa bentuknya seperti ini, kenapa pakainya bahan bangunan ini, ada semua. Itu semua harus imbang dengan keindahan ya. Kalau arsitektural memang ada elemen estetika yang harus masuk dan harus seimbang ya, seperti informasi denah bangunan sebagainya harus nanti bagus, antara fungsi dan keindahan itu harus selaras, saling mendukung. Ini beberapa contoh logonya ya, nanti kalau waktunya masih kurang kita bisa lihat masing-masing websitenya ya.
Kita lihat semua logonya dulu, nanti untuk menggenapi waktu kita lihat seperti apa toh perusahaan arsitektural itu. Contohnya yang terkenal di dunia ada 10 logo ini, ICOM. Nah, build to deliver a better good. Jadi membangun untuk menyediakan atau deliver ya, mengirimkan ya. Gampangnya memfasilitasi bisa gitu dunia yang lebih baik. Ini terbaca banget ya. Walaupun E-nya ini uniknya ada di situ. Ini kayak bangunan bertingkat E-nya. Ciri khas arsitektural banget ya. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan sebagainya. Bertingkat ya. Miring agak italik itu berarti ada kesan dinamis ya. Tapi tetap kuat ya. Bukan berarti mau roboh tapi dinamis, tidak kaku. Ini servisnya, pelayanannya adalah architectural engineering atau engineering itu keteknikan ya, keinsinyuran tentang arsitektural, building design, membangun suatu bangunan, dan manajemen construction. Ini didanai atau di founded itu berarti didirikan ya, istilahnya founded didanai, berarti didirikan tahun 90. Websitenya teman-teman cek di icom.com. Mudah terbaca, mudah dihafalkan juga ya, ICOM ya. Dari USA. Yang kedua, perusahaan arsitektural yang terkenal yaitu Gensler, USA juga. Ini ciri khasnya adalah warna oranye tua. Jingga itu oranye, jingga atau oranye tua dengan tulisan putih Gensler seperti ini ya. Mudah terbaca, dari jauh pun terbaca. Pelayanannya adalah arsitektur, brand design, desain merek ya, consulting, jadi dia membuka konsultan juga, dan real estate, ini bidang perumahan ya. Jadi bidang desain dia, pelayanannya bidang arsitektur, bidang mendesain suatu merek ya, konsultan proyek, dan perumahan real estate. Kemudian digital experience design ya, yang berpengalaman, dia di desain digital yang berpengalaman, bisa mendesain interior, sustainability, bisa jangka panjang ya, mengikuti keadaan zaman dan ramah lingkungan tadi, berkelanjutan ya, sustainability, urban strategis ya, perkotaan, strategi perkotaan, dan desainnya seperti apa ya, cocok dengan perkotaan, kota mana ya. Didirikan tahun 65, San Francisco, California, Amerika. Websitenya gensler.com. Kemudian logo berikutnya, ini identitas visual yang paling jelas adalah IB, Grup Kanada, IBI, dengan kayak burung siku tetapi atas dan bawah gitu. Ini ciri khasnya, dengan tulisan teks font yang cuma 3 font aja, 3 huruf, IBI. Ini juga terbaca dan mudah dilihat dengan warna yang hitam dan putih ya. Ini ada teks pendukungnya bawah agak kecil ya, nggak masalah, yang penting orang paham logo aslinya dulu. Architectural Design Excellences ya, Residential, Hospitality Collection Service, Selected Works. Jadi pelayanan profesional, desain arsitektur landscape ya. Landscape berarti dunia pemandangan ya, bisa taman dan sebagainya.
itu desain landscape, taman kota dan sebagainya. Engineering ya, hitung-hitungannya, dan civil engineering ya. Selain arsitektur, dia juga kekuatan bangunan ya, ketahanan bangunan terhadap cuaca, terhadap beban angin dan sebagainya, terhadap gempa juga bisa. Engineering dan civil engineering didirikan tahun 1974, websitenya ibgroup.com. Kemudian ya, dari fontnya kita langsung agak ya, ini dari mana? Jepang. Niken Seiki ya, Niken. Fontnya udah khas Jepang banget ya. Experience integrated ya. Tagline-nya cuma gitu, dan mudah terbaca. Layanan profesional, desain arsitektur, dan landscape juga. Landscape arsitektur, terus engineering dan civil engineering. Mirip yang perusahaan yang tadi. Ini didirikan tahun 74. Oh, ini belum saya ganti ya. Oh, coba nanti kita ganti ya. Ya, ini kan tak edit di sini nanti tak. Oke, ini kan. Saya ambilkan dari sini. Oh, bukan ini ya. Oh, ini Gensler, SOM. Bukan ini. Nah, ini contoh-contoh arsitektur. Coba tak lihat di story. Nih, thinkingfuture.com. Coba untuk memperbaiki istilahnya. Kapan didirikannya? Oke, benar. Weekend. Oke. Oke. Escape. Ini ya. Oke. Layanannya di arsitektur, engineering, perencanaan atau urbanism, perencanaan tata kotanya. Didirikan di tahun 1900, websitenya niken.co.jp ya. Garis miring N itu berarti kalau pengen bahasanya Inggris itu di subfoldernya untuk bahasa Inggris M. Nah, kalau JP biasa Japan itu biasanya nanti bahasa-bahasa Jepang asli dan font-font kanji ya. Kemudian AIDA Sina ya, ciri khasnya sudah jelas langsung, ini kayak QR code ada plus pojok ya. Ya kayak suatu gambar untuk codingan ya, ada plus di pojok-pojok, cuma gitu aja, dan tulisan AIDAS ya. Fokusnya di arsitektur aja di Cina. Ini masih baru, didirikan tahun 2002. aidas.com ya. Lanjut, ini USA, Perkins and Will, hanya diganti plus ya. Ini semua fontnya tegas ya, berarti ini memang untuk bangunan memang tidak banyak logo-logo yang banyak lengkungannya ya. Memang bangunan itu harus mewakili suatu kekuatan ya, dan keindahan. Kalau lengkung-lengkung itu nanti bidangnya ke logo yang lain. Didirikan tahun 35. Ini cuma layanan di arsitektur aja. Websitenya perkinsville.com. Kemudian di Singapura ada DP Arsitektur, DP Arsitek ya, DPA. Logonya kayak
omega atau S muter ya. Nggak tahu ini, oh ini D kecil ya, ini P kecil ya, DP arsitektur stasi bunter. Jadi seolah malah kayak angka S kalau kita lihat yang biru tua. Padahal yang untuk logonya adalah yang putih, D dan P. Ini ditempel dimanapun tanpa tulisan DPA, orang udah paham ya, terutama orang-orang Singapura sendiri. Oh, itu desain arsitektur DP arsitek ya. Langsung D kebaca, P-nya juga terbaca. Kalau udah orang udah kenal logonya. Tahun 67 ya. Ini layanannya banyak banget ya. dpa.com.singapore.sg. Oke, kemudian Samo Architect dan Engineers South Korea. Services atau layanannya di desain arsitektur, desain perkotaan, interior design, sustainable design, berkelanjutan tadi ya, sampai ke lingkungan, ke masa depan juga. Building information modeling ya, untuk memodelkan, pemodelan aja ya. Kalau orang pengen melihat kalau mau buat gini kira-kira bentuknya seperti apa, itu namanya pemodelan. Dan manajemen construction, manajemennya dari manajemen keuangan dan sebagainya lengkap ya. Ini didirikan tahun 76 di Seoul, Korea. Websitenya samo.com. Yang terakhir Poster and Partner, ini juga teks ya, semua N seperti tadi diganti dengan logo atau lambang plus ya, daripada lengkung tanda N yang lengkung itu ya, yang kayak angka 8 tetapi lebih dipilih angka plus ya. Ini lebih tegas ya untuk arsitektural. Beda dengan H&M ya, kalau logo pakaian itu N-nya tetap M ya, yang lengkung ya. Karena pakaian kan tidak boleh kaku-kaku banget ya, harus fit dengan tubuh ya, fleksibel. Tapi kalau bangunan memang harus tegas dan kuat, selain indah juga. Jadi pemilihannya bukan N yang lengkung tapi yang plus. Layanannya adalah master plan, perencanaan awal secara global, master plan kayak blueprintnya dan sebagainya, desain arsitektur, desain perkotaan, interior, dan sustainable design. Kemudian ada manajemen konstruksi juga, didirikan tahun 67 di Poster and Partners.com. Oke, ini kesimpulannya. Kalian cukup ya, ini sudah setengah jam. Nanti teman-teman bisa intip masing-masing websitenya. Proyek-proyek apa, kenapa desain logo-logonya atau itu terkenal 10 besar dunia. Mungkin teman-teman jarang dengar karena bukan bidang kita di dunia konstruksi ya. Tapi kalau orang konstruksi udah paham ya. Branding dan identitas visual, kesimpulannya memegang peran penting untuk membangun citra profesional sebuah perusahaannya. Perancangannya harus sederhana tetapi kesannya kuat. Penggunaan font-fontnya harus pas juga, warnanya juga relevan dengan tujuan atau ciri khas perusahaannya. Simbol yang sesuai dengan filosofinya. Jadi prinsipnya seperti simplicity tadi, kesederhanaan, konsisten, dan ada nilai uniknya dan penerapan teori Gestalt. Selain itu, branding tidak berhenti pada logo aja, tapi juga portofolio ya, track record yang sudah kita jadikan satu dokumen ya, apa aja yang sudah dikerjakan. Biasanya di website itu banyak dan banyak gambarnya daripada teks ya. Dengan pendekatan terstruktur yang mudah dibacanya dari umum ke khusus, biasanya dari yang
mudah dipahami sampai ke detail-detail. Jadi ada persepsi antara kreatif, teliti, dan sustainability tadi ya. Mikirin tentang lingkungan dan masa depannya seperti apa, bermasalah dengan hukum atau enggak. Ya. Karena semua proyek sekarang harus memikirkan keberlanjutan. Ya. Terus harus laras semuanya antara branding dan presentasi visualnya, antara merek dan penyajiannya. Jadi yang mau menggunakan layanannya, klien atau mitranya tetap nggak pindah, dan calon kliennya juga kepercayaannya semakin meningkat. Oke, saya kira cukup. Udah setengah jam saya kira. Terima kasih. Silakan dilihat sendiri nanti untuk webnya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan di pertemuan ke-11.